Nih kamera kesini dulu nih. Ini buat para HRD ya. Ini saya tahu nih ya, buat para HRD nih ya. Tolong kalau misalkan ada orang pengen ngelamar kerja, kasih dia kesempatan, jangan cuma lihat dari IPK-nya doang. Karena terkadang orang itu, mereka lamar kerja nih, mereka punya potensi. Cuman mungkin karena dipersulit waktu pas kuliah, IPK-nya dapat 3,0 berapa, kecil-kecil gitu kan, tuh mepet-mepet. Ya mepet-mepet C lah ya. Kita ngomong, tapi kan masih ada 3 nih. Kadang, apa ya, HRD itu hanya menilai dari kayak IPK-nya doang gitu loh. Jadi cuma ngeliat IPK segini, udah gak usah dipanggil. Karena masalahnya bukan kuliah penting atau enggak, kalian di masa depan itu bisa hidup atau enggak, itu aja. Kalau ke depannya nanti kalian merasa pede bisa hidup tanpa kuliah, ya silakan, do it gitu kan. Banyak juga kita pengusaha yang nggak sekolah tapi jadi sukses gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa kurang pede dengan kemampuan yang kalian miliki tanpa kuliah, ya kuliah lah, sekolah, cari ilmu yang banyak, cari koneksi yang banyak gitu, belajar lebih banyak, upgrade diri lebih banyak, ya itu sih. Halo guys, welcome di podcast kita Next Generation yang bertema tentang membahas hal-hal seputar anak muda. Bersama aku, Kat Victoria Lim, dan hari ini kita akan membahas isu yang lagi populer dan ngetren bahwa kuliah itu penipuan, kuliah itu nggak penting. Nah, apakah hal itu benar ataukah salah? Kita akan bahas di sini bersama narasumber kami. Halo, saya Alvin. Halo, aku Pio. Oke. Nah, pertanyaan pertama, Om udah kuliah, ambil jurusan apa? Udah kuliah, S1-nya ambil hukum, S2-nya ngambil hukum juga. Oke. Aku udah kuliah juga. Kuliah ambil? Keperawatan, profesi lagi, terus ngambil hukum lagi. Oke. Terus sekarang kerja apa? Kerjanya jadi pengacara. Kerjanya ya di quotient, bantuin apa yang bisa dibantu. Jabatan? Direktur? Apa aja lah. Oke, berarti dari awalnya ngambil keperawatan, banting setir jadi kantor hukum ya? Iya. Oke. Nah, menurut Om dulu nih, menurut Om gimana isu tersebut tentang kalau misalnya kuliah itu nggak penting dan hanya penipuan? Pendapat Om gimana? Sebenarnya dibilang penting ya enggak juga, tapi dibilang nggak penting juga enggak. Jadi sebenarnya kuliah itu tuh hanya ibaratnya kayak untuk membangun karakter seseorang. Jadi saat dia kuliah, kan pergaulan antar di sekolah dan di kuliah itu lain. Sekolah itu ya kita ketemu sama orang yang rumahnya berdekatan, dan orangnya itu aja. Sedangkan kuliah kita ketemu dari sekolah yang macam-macam, daerah mana ada anak rantau atau enggak, itu kan nanti bakal muncul kebudayaan yang berbagai macam jadi satu. Di situ kita belajar. Jadi kayak lebih kayak terdidik etikanya, pemikirannya, lalu kayak apa dibilangnya ya, moralnya juga lebih terdidik di situ. Jadi kalau dibilang kuliah itu penipuan, apakah benar? Sebenarnya enggak juga sih. Soalnya tergantung penipuan atau enggak itu dari mahasiswanya sendiri. Pas kuliah, dia ngedengerin atau enggak? Dia belajar atau enggak? Kalau misalkan dia nggak belajar pas kuliah, di luar dia bekerja, dia bilang itu penipuan, itu nggak masuk akal. Karena salah dari mahasiswanya dong, hitungannya. Nah begitu. Tapi banyak yang bilang kan sebenarnya kuliah ini kan buat dapat gelar. Pendapat Tante dulu deh, gimana tentang pendapatan tentang hal tersebut? Kuliah penipuan. Kuliah penipuan, dibilang penipuan enggak, tergantung orangnya sih. Karena di kuliah itu ya memang kalau misalnya kita lulus kuliah, nggak garansi juga kita bisa dapat gampang cari kerja, nggak garansi juga ketika kita kerja kita dapat gajinya tinggi. Tapi kan di kuliah itu kita bisa satu ngelatih disiplin kita, beda sama sekolah. Kalau sekolah harus diuber-uber terus sama guru, sama orang tua. Sampai SMA kan gitu kan, bagi rapot masih harus ketemu sama orang tuanya. Tapi kalau di kuliah kan kayak lu sign up berapa SKS ya terserah gitu, mau berapa manage waktunya, mau kuliah selesai 4 tahun, 3 tahun terserah gitu, mau ikut semester pendek atau enggak ya terserah gitu. Terus latih disiplin, terus abis itu latih pola pikir juga gitu, karena kan di kuliah itu kita ketemu sama berbagai macam orang, kadang ada studi banding ketemu kampus lain kemana gitu, ada ketemu banyak orang lah yang di atas kita gitu, bisa dosen, bisa dari kampus lain gitu, bisa dari mana-mana. Jadi melatih disiplin, melatih diri kita juga, sama koneksi juga kan gitu. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang itu yang berguna juga
nggak jarang ketemunya dari kampus gitu. Jadi menurut Tante itu bukan penipuan ya? Penipuan itu ya itu sama penipuan. Kalau penipuan ya orangnya kemana, ikut kuliah apa enggak gitu, apa jangan dia cuma bayar terus absen terus nggak tahu kemana apa gimana gitu. Oke. Menurut Om, apakah kuliah bisa menjamin pekerjaan atau kesuksesan? Enggak bisa, karena apa ya, bisa dibilang tuh banyak orang yang kuliah jurusannya, contoh jurusan akuntansi, tapi kerjanya jadi buka showroom motor. Kok bisa kayak gitu? Ya karena ini apa namanya, jangan orang itu gak ada yang tahu. Entah contoh nih kayak kamu Kate gitu, aduh aku mau jadi pengacara ke depannya nih, tapi totalnya kamu lagi nongkrong, ada orang nawarin, kamu buka kerja bidang jadi distributor barang nih segala macam. Ujung-ujungnya kamu nggak full time jadi lawyer, kamu jadi bakal itu. Karena mungkin kamu menilai bahwa kerjaan kamu sekarang lebih menghasilkan nih yang distributor barang ini dibandingkan jadi lawyer, atau kebalikannya. Tapi kalau abis dari kuliah sama sekali nggak dapet kerjaan, gimana? Apakah berarti kuliah itu penipuan? Karena kan mungkin ya orang kadang tujuannya kerja untuk biar bisa dapet kerja dong. Tapi karena dia akhirnya nggak dapet kerja, jadi mereka bilang scam gitu. Gimana? Ya itu sebenarnya kembali lagi ke orangnya. Kalau misalkan dia kuliah kan, kalau dia belajar dengan benar-benar, pasti kan di kerja itu kan ada interview. Tanya dong, apa pengalaman kamu, apa yang kamu pelajari, bagaimana pengetahuan kamu. Kalau kamu bisa menjawab semua itu dengan lancar, ya pasti kamu keterima. Tapi saat kamu nggak bisa ngejawab, ya berarti kamunya nggak belajar waktu pas kuliah. Oke. Menurut Tante, apakah kuliah itu menjamin pekerjaan atau kesuksesan? Enggak juga sih. Why? Iya, contoh diri sendiri, kuliahnya apa, kerjanya di lain. Iya, jadi kan ada pekerjaan dong. Iya, tergantung perjalanan kita ketemunya sama siapa-siapa aja. Dan tergantung kita bergaul sama siapa-siapa aja. Kalau kita bergaul dengan yang orang banyak sukses, ya udah kita juga bisa ikut sukses dengan bukan nebeng sukses ya, tapi maksudnya kita belajar gimana orang ini sukses gitu. Berarti menurut Tante sama Om nggak menjamin ya? Nggak menjamin dapat kerja atau kesuksesan. Terus kenapa orang kuliah? Ya karena kalau menurut saya pribadi, untuk kuliah itu jatuhnya gini. Apa ya, pertama untuk belajar karakter juga, cari pengalaman juga, terus mencoba hal yang baru. Karena kan kita di kuliah ini nih, kita nggak ketemu sama satu fakultas doang loh. Kita ketemu yang fakultas dokteran, ketemu yang ekonomi, ketemu yang mana-mana segala macam. Kan jadi banyak koneksinya. Nanti setelah keluar dari kuliah, bisa kontek-kontekan dong. Ada bisnis apa nih? Ada kerjaan nggak nih? Ada apa nggak nih? Ya kita tahu sendiri lah, kita kerja di mana-mana lewat jalur orang dalam itu lebih gampang. Kalau misalnya ketemu sama yang orang udah, contoh kamu yang kerja di perusahaan A, atau ada temen kamu yang kerja di sono, kan bisa sounding. Jadi ya kamu bisa masuk juga. Jadi itu kayak lebih memudahkan kamu ke depannya sih kalau koneksi. Terus juga kuliah itu juga buat mengamankan kamu kalau nanti mungkin kamu mikirnya mau buka usaha gitu. Tapi totalnya kamu belum pernah kesempatan. Kamu bisa kerja dulu. Dengan gelar kamu S1 kamu, jadi kamu kumpulin uang, kamu bisa buka usaha ke depannya. Gitu. Tante waktu pertama kali kan kuliah nggak menjamin dapat kerjaan dong atau kesuksesan. Terus tujuan awal waktu itu Tante kuliah buat apa? Ya mau maju, mau sukses. Karena nggak mau cuman, ya sekarang kalau kita bersaing di dunia kerja orang udah rata-rata, misalnya orang kuliah S1, masa kita udah SMA udah maunya terus lebih dari yang lain dong. Jadi itu. Kalau Om? Ya karena gimana ya, orang kuliah itu ada yang pertama kali, ada yang dari kemauan pribadi, ada juga tuntutan orang tua. Kalau anak zaman sekarang rata-rata sih tuntutan orang tua ya. Iya. Apalagi kalau orang tua yang mampu ya pasti dikuliahin anaknya. Dan kalau misalkan dari pribadi, kenapa mau kuliah? Ya karena kalau nggak kuliah ya kadang bingung sih mau jadi apa gitu. Lo pasti udah tau lah, waktu zaman sekolah kita pengennya kerja, pengennya usaha gitu. Tapi pertanyaannya emang segampang itu buat membangun itu. Oke. Menurut Tante dulu deh, menurut Tante orang bisa nggak sukses walaupun mereka nggak kuliah? Bisa dong. Bisa Dong. Tuh contohnya Ibu Susi, mantan menteri kita. Berarti Tapi kuliah bukan hal yang harus berarti bukan, kan? tapi
kalau kita nggak kuliah ya akan ada effort lebih yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan yang sama. Kenapa? Padahal kan orang abis kuliah belum tentu dia dapat kerja juga. Karena itu membentuk pola pikir dan membentuk circle kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sama, yang selevel, misalnya kita lulus SMA, terus kita bergaul masih dengan sama orang yang satu circle masih lulusan SMA juga. Bukan pilih-pilih, bukan. Cuman maksudnya kita lihat aja yang pemimpin-pemimpin besar, apakah ya ada sih beberapa yang misalnya lulusan SMA, tapi kan maksudnya alangkah lebih bagus kalau misalnya pendidikannya itu lebih tinggi. Jadi supaya ketika kita ngobrol sama yang gapnya lebih jauh itu gapnya nggak terlalu jauh gitu loh. Oke. Sama sih kurang lebih. Kayak lebih ke penyetaraan aja. Terus juga kalau misalnya kita kuliah kan nanti kita punya gelar nih, ketemu sama orang yang kuliah juga kan. Jadi kan koneksi kita bisa lebih lebar lagi. Hitungannya. Jadi salah satu tujuannya buat ketemu orang lah ya, biar dapat koneksi orang dalam gitu. Iya, kayak gitu. Karena kan gini, orang itu dihormati karena apa sih? Ada dua tipe. Pertama karena banyak uang, yang kedua karena pendidikannya tinggi. Setuju nggak? Iya. Ya kan? Terus kalau misalkan dia uang nggak ada, terus pendidikannya nggak ada, terus gimana? Oke. Kan gitu. Menurut Tante, ada gak sih hal di kuliah yang, ini kan Tante sekarang kerja, ada gak hal di kuliah yang bisa terpakai, yang Tante pelajarin dari kuliah itu terpakai di dunia kerja? Terpakai di dunia kerja. Ada sih. Apa contohnya? Ya ini kan tapi beda-beda jurusan Beda-beda. ya. Kalau dulu kan aku kuliah keperawatan, jadi diajarin untuk berkomunikasi sama orang. Ya minimal itu sih. Kepake lumayan. Selain itu? Tapi kadang-kadang nggak kepake juga karena kalau demo-demo atau mau komplain sama orang kan nggak bisa lembut-lembut ya. Terus Gitu. selain itu apa lagi? Selain Di kuliah hukum mungkin. Kalau kuliah hukum ya banyak lebih kepake sih karena kan belajar apa yang dari buku terus di prakteknya kayak apa, jadi lebih bisa ada perbandingan gitu. Kalau kuliah kesehatan ya pasti kepake lah buat diri sendiri, buat keluarga, buat apa gitu. Cuman kalau buat hubungannya sama kerja ya paling komunikasi sama orang. Kalau gitu. dari yang hukum kepake gak? Kalau dari hukum ya itu lebih kayak textbooknya apa, di lapangannya kayak apa. Prakteknya tergantung masing-masing kampus sih ya, kan ada juga yang ada moot court gitu-gitu kan ada. Ya. Cuma kalau dibandingin hukum textbook sama latihan ya kita tahu lah. Beda. Iya, ya kalau nggak kayak gitu, papi kamu nggak mungkin teriak-teriak. Iya, karena yang maksud aku itu kalau misalnya ya yang kita tahu notabene di Indonesia kan kadang tuh orang nggak perlu sekolah hukum bisa menangin kasus. Kalau ada oknum polisi atau oknum hakim kan tinggal ngasih duit gitu kan. Kan orang nggak perlu kuliah hukum, yang penting punya duit gitu kan. Jadi makanya kadang kalau ya gitu, apakah emang benar seseorang harus kuliah kan? Ya menurut aku sih nggak juga. Kalau menurut Om gimana? Terpakai gak yang di kuliah, yang diajarin di kuliah di dunia kerja sekarang? Ya pakai semua dong. Contohnya gimana? Ya kayak kita diajarin perdata segala macam. Tapi itu teori doang. Teori doang. Kadang-kadang juga jujur aja lupa semua sih, udah ada yang ingat. Tapi yang kepake itu sebenarnya yang tepatnya bukan waktu pas kuliahnya, tapi waktu pas magangnya. Pas lagi magangnya. Karena di magang itu kita diajarin benar-benar kayak prakteknya tuh gimana sih. Magang itu di kuliahnya atau di tempat kerja kan? Tempat kerja. Magang di tempat kerja, berarti bukan di kuliah dong. Tapi kan kalau misalnya kita sebelum magang, kita punya dasarnya susah juga. Cuma kadang gini loh, kadang mikir saya ya, kayak contoh deh, CPO. CPO kan tahu hukum nih, segala macam. Tahu. Bahkan mungkin sebelum kuliah hukum juga udah tahu gitu. Jadi apa sih esensi dari SH itu apa? Gelar kan? Gelar doang kan? Jadi kita kuliah bayar 140 juta. Di zaman aku ya tahun 2016 ya. 140 juta. Apa kita cuma beli 2 huruf itu doang? Iya. Buat supaya dapetin lisensi? Iya kan? Bisa dibilang itu, bisa dibilang itu juga bisa. Kadang banyak orang yang kuliah cuma biar dapat gelar aja. Iya. Biar bisa kerja kan? Biar bisa kerja. Atau juga yang dipelajari di kuliah
Ya pasti yang dipelajarin di luar sama di kuliah pasti ada di kuliah lah. Maksudnya di kuliah pasti ada lebihnya lah. Iya. Walaupun kita kan kadang nggak nyadar ya lebihnya gimana gitu. Tapi kembali lagi daripada belajar teori, mending belajar prakteknya aja. Gitu sih. Kalau aku mau nanya ke tante, kalau misalnya seseorang kan kuliah biar bisa dapat gelar, biar bisa dapat kerjaan. Tapi kalau misalnya mereka fresh graduate tapi belum dapat kerja, itu gimana? Ada saran nggak? Justru biasanya first graduate lebih gampang dari dapat kerja daripada yang udah lama nganggur nggak sih? Tapi banyak lulusan kuliahan ternama tapi belum dapat kerja, nganggur. Nggak ada yang menerima, kan sekarang lapangan kerja susah. Ya itulah problem negara kita, lebih Gimana banyak dong? lulusan yang Terus gimana? untuk apanya nih? Gimana maksudnya saran tante ke anak muda di anak sana muda. yang sekarang udah dapat gelar, capek-capek kuliah tapi belum dapat kerja? Ya mau nggak mau mereka harus dituntut untuk lebih kreatif sih. Jangan terlalu mengandalkan ke harus kerja sama orang, tapi kan bisa Ya. juga dia menghasilkan sesuatu tanpa harus kerja ke orang gitu. Zaman sekarang kan bisa, orang-orang banyak kok yang sekolah hukum jadinya jadi YouTuber gitu kan. Iya. Jadinya jualan apa, atau jadi misalnya jadi pesinetron, jadi apa, banyak gitu. Jadi ya itu, manfaatkanlah koneksi kita sebanyak mungkin waktu kuliah, waktu kemana. Itu sih yang menurut aku juga, orang sekarang tuh di sekolah kuliah diajarinnya kan cara bikin lulusan teman kerja, gimana cara biar bisa kerja sama orang, tapi kan bisa bikin usaha sendiri gitu Iya. kan. Ya tapi itu butuh Butuh pelatihan extra juga. effort. Ya kalau yang zaman sekarang untungnya udah lebih enak, ada internet sih, jadi kadang nggak perlu modal, nggak perlu apa. Ya udah minimal bikin konten deh. Iya. Udah bisa sekarang aja lagi sih. gitu. Menurut Am gimana? Gimana kalau fresh graduate dia nggak dapet kerjaan, dia harus gimana? Nih kamera kesini dulu nih. Ini buat para HRD ya. Ini saya tahu nih ya, buat para HRD nih ya. Tolong kalau misalkan ada orang pengen ngelamar kerja, kasih dia kesempatan, jangan cuma lihat dari IPK-nya doang. Karena terkadang orang itu, mereka lamar kerja nih, mereka punya potensi. Cuman mungkin karena dipersulit waktu pas kuliah, IPK-nya dapat 3,0 berapa, kecil-kecil gitu kan, tuh mepet-mepet. Ya mepet-mepet C lah ya. Kita ngomong, tapi kan masih angka 3 nih. Kadang, apa ya, HRD itu hanya menilai dari kayak IPK-nya doang gitu loh. Jadi cuma ngeliat IPK segini, udah gak usah dipanggil. Padahal kita nggak ada yang tahu IPK-nya yang 4,0 kadang lebih bodoh daripada IPK-nya 3,0. Kenapa? Kok bisa gitu? Ya karena gini logikanya di pemahaman umum ya. Sekarang contoh dia ngambil kuliah hukum, ada hukum Islam, hukum waris, hukum perdata segala macam. Yang IPK-nya 4,0 satu kali ngambil lulus selesai dong. Kalau misalkan contoh kayak aku nih hukum waris Islam, hukum Islam, aku ngulang 5 kali hukum Islam. Kenapa? Kok bisa? Karena nggak paham. Karena nggak paham, tapi kan 5 kali ngulang ngambil lagi, jadi paham. Jadi paham banget. Jadi paham banget. Itu kan, nah itu. Jadi kalau misalkan HRD, ya tolong kalau misalkan ditanya segala macam tuh jangan baperan deh lu. Jangan dikit-dikit baperan, tanya dikit-dikit apa namanya, apa pengalaman kamu, apa gini segala macam. Kesannya pertanyaannya, emang HRD lebih bagus daripada kandidat? Pengumuman kerjanya? Enggak dong, betul nggak? Gitu kan. Nah itu tolong buat para HRD, kalau misalkan nanti Anda udah nikah, Anda punya anak, ya kan, kalau Anda gituin orang, tak anak Anda juga digituin orang. Karma dong, jatuhnya. Nah itu. Oke. Tante, Les, mengingat waktunya, apa pesan buat anak muda di sana yang mungkin berpikir kuliah itu scam, penipuan, lo nggak usah kuliah. Gitu. Ya. Pesannya? Ya itu pilihan masing-masing sih. Kalau kalian merasa bisa mampu untuk hidup, karena masalahnya bukan kuliah penting atau enggak, kalian di masa depan itu bisa hidup atau enggak, itu aja. Kalau ke depannya nanti kalian merasa pede bisa hidup tanpa kuliah, ya silakan duit gitu kan. Banyak juga kita pengusaha yang nggak sekolah tapi jadi sukses gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa kurang pede dengan kemampuan yang kalian miliki tanpa kuliah, ya kuliah lah, sekolah, cari ilmu yang banyak, cari koneksi yang banyak gitu, belajar lebih banyak, upgrade diri lebih banyak, ya itu sih. Ya mumpung dikasih kesempatan, mumpung ada uangnya juga, dapat beasiswa, dapat dana, dapat biaya, ya gunakanlah itu buat kuliah.
Karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Jadi kuliah tuh bisa dibilang scam atau enggak, ya enggak juga kok. Itu mengamankan kamu aja kok. Kalau misalkan nanti kamu usaha gagal, kamu bisa kerja sama orang dulu dengan hasil dari gelar kamu. Iya. Ya kan? Sekarang kalau misalkan lulus nih SMA, nggak ngapa-ngapain, segala macam, mau buka usaha. Iya. Ya kalau saya berhasil. Kan kalau dari itu udah usaha kan habis uang dong. Iya. Terus nanti kumpulnya gimana? Nah jadi itu pentingnya kuliah di situ. Untuk aman-aman lah. Ya. Untuk aman-aman. Oke. Gitu aja. Terakhir banget. Ah. Tante. Kuliah itu penipuan gak sih? Kan Tante cerita waktu itu Tante ada disuruh ikut ikatan dinas kan karena dapat beasiswa. Iya. Kan jadi kayak kuliahnya memperkerjakan Tante tapi Tante nggak dibayar. Iya. Tapi ya udah Tante beasiswa kan, Iya. ikatan dinas, Iya. Tante beasiswa gitu. Iya. Menurut Tante itu penipuan nggak? Penipuan. Kalau secara hukum, Enggak, kalau secara diri Tante aja. "Aduh, kalau gua secara ditipu nih." pribadi ya enggak. Ya satu sisi bersyukur aja karena udah pernah dikasih kesempatan, udah dapat kesempatan itu. Jadi nggak merasa. Gimana pun juga ya 4 tahun itu nggak terbuang dengan sia-sia sih, ada ilmunya. Ada ilmunya yang bisa 4 tahun. kepake di kehidupan kerja. Iya. Iya, ya kan kerjanya nggak sesuai jurusan. Apalagi 5 tahun. Iya sih. Iya, ya udah makanya ngambil kuliah lagi yang sesuai sama kerjaan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah dari perbincangan singkat ini, ya kuliah tidak menjamin kesuksesan atau pasti dapat kerja. Tapi ya buat aman-aman aja lah. Ya kan? Ya udah. Oke, thank you guys. Thank you semuanya. Semoga ada hal baik yang bisa dipetik dari perbincangan kita barusan. Thank you. Bye.